terkasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Pastinya makin luar biasa ya. Apalagi kita setelah merayakan peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebelum beribadah, mari kita saksikan pengumuman berikut ini. Hari Minggu, ibadah GMCC online yang biasanya jam 9 pagi sekarang berubah menjadi jam 10 pagi. Hari Selasa dan Jumat, Menara Doa akan dilakukan secara live di Instagram jam 6 sore. Hari Rabu, obrolan malam secara live di Instagram akan dipandu oleh Pastor Paulus dan Ibu Nelly jam 9 malam. Hari Kamis, GMCC Talks akan dilakukan secara Zoom jam 7.30 malam. Hari Sabtu, Precious Woman Gathering akan melakukan Ladies Talks jam 7 malam lewat Zoom. Untuk informasi GMCC Club Online dapat menghubungi nomor di samping ini. Demikianlah pengumuman GMCC Online sepekan ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, anugerahkanlah nyanyian baru dalam hati dan bibir mulut kami. Biarlah kehidupan yang Kau beri menjadi suatu persembahan yang kembali kepadamu ya Bapa. Biarlah kehidupan, nafas yang Kau beri, kami keluarkan dan kami kembalikan menjadi pujian bagimu. Bukan persungutan ya Tuhan, bukan komplain, tapi rasa syukur kami. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan haleluya. Yang percaya sorakan haleluya. Sukacitamu melimpah sore ini, dan kami akan pulang membawa nyanyian sukacita. Kami akan pulang dengan nyanyian optimisme. Kami akan pulang dengan antusias sebab Tuhan menyertai kami. Glory, 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 haleluya. Mari tepuk tangan bagi Tuhan, saudara.
katakan. Bersyukur sebab Kau setia. Aku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari silakan duduk kembali lagi, saudara. Katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur sebab Kau setia. Amin. Ku memujimu karena Kau sangat baik. Mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mari biar saudara saja nyanyikan pujian ini. Ku bersyukur. Dengan segenap hatimu katakan, Betapa mulianya
termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, dalam setiap langkahku, oh Yesus, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Yesus, oh Yesus, Kau anugerah terindah dalam terindah. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis. Oh, mari angkat tanganmu sembah Dia. Yesus, Kau anugerah terindah dalam kami nyatakan. Yesus, Yesus, di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam. Mari beri pujian kemuliaan bagi nama Yesus, sembah Dia. Kau sungguh berarti bagi hidupku, Yesus Tuhan. Kau berarti bagi jiwaku, Kau berarti bagi setiap langkahku. Kau segalanya, Kau segalanya. Angkat suaramu sembah, sembah Dia. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi kami, Kau juru selamat kami, Kau penebus kami, Kau guru agung kami, Kau gembala kami yang baik, Yesus. Mari bangkit berdiri bersama saudara, bangkit berdiri. Satu suara, satu hati, serukan Yesus Kau. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku.
sembah Dia. Sembah Dia. Sembah Dia yang agung, sembah Dia yang mulia. Anugerah yang terindah bukanlah mujizat Tuhan. Anugerah yang terindah bukanlah berkat materi, bukanlah emas perak ya Tuhan. Anugerah yang terindah bukan kesembuhan tubuh kami Tuhan. Ini Tuhan kami sadar bahwa anugerah yang terindah itu adalah Yesus anakmu yang tunggal. Terima kasih Tuhan. Mari biarlah setiap tangan terangkat dan hati mengucap syukur. Ambil waktu saudara untuk mengucap syukur akan pribadi Yesus yang diberikan bagi kita. Angkat tanganmu sekali lagi, katakan Yesus. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang paling meriah. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Sekali lagi angkat suaramu. Oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Segala kemuliaan bagi nama Yesus. Mari bersorak nama Yesus, Jesus. Haleluya. Semua yang percaya pada nama Yesus katakan sama-sama amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah terus mensupport dalam program menuju 100 sekolah di Indonesia Timur. Hari ini saya memberikan informasi seputar pembangunan gereja Bethel Indonesia yang ada di Sumba Barat Daya, penyelesaian rumah ibadah yang sebentar lagi sekitar 1-2 minggu akan dibangun secara maksimal, secara baik. Terima kasih terus mendukung program Yayasan Rumah Junior. Bertemu kembali di acara hari ini. Saya akan sharing satu topik yang berjudul Pelangi di Balik Awan. Saya akan sharing tentang awan terlebih dahulu. Awan itu bermacam-macam. Salah satu yang saya kenal adalah awan yang namanya cumulonimbus. Awan cumulonimbus ini punya sifat yang agak luar biasa, yaitu tanda-tanda datangnya hujan atau cuaca buruk.
Ini salah satu foto yang dijepret di White Canyon di Utah di Amerika, di mana ketika awan cumulonimbus ini muncul, ini akan menimbulkan kilat dan guntur dan bahkan bisa terjadi angin ribut. Yang menarik, di balik awan cumulonimbus ada lapisan tipis sebagai tirai awan yang namanya cirrostratus. Nah, awan yang ini menarik, sangat indah. Jadi waktu kejadian istimewa di awal tahun ini dijepret oleh seseorang di daerah Indramayu Cirebon pukul 4.30 sore tanggal 23 Januari. Ada awan cumulonimbus yang begitu gelap, tapi di balik itu ada awan cirrostratus, dan awan cirrostratus ini punya biasan sinar matahari yang menimbulkan efek pelangi. Dan ini yang menarik, sehingga hari ini saya membuat satu teks yang membuat kita bergairah tentang hal ini, yaitu saat awan corona menutupi bumi, semua tampak gelap. Tapi firman Tuhan berkata, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 23 ayat 18. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang selalu biru, saudaraku. Tapi Dia berjanji bahwa Dia akan menyertai kita selalu. Jadi melewati masa ini menuju terang di balik awan, di situ pelangi kehidupan akan menanti. Saya mengalaminya di awal masa virus corona merebak. 3 Maret saya selama 2 minggu dirawat di rumah sakit dan salah satu korban yang terpapar. Dan saya mengalami masa yang tidak enak, di mana ketika itu diisolasi, tidak bisa dikunjungin. Saya dicek ronsennya, dimasukkan ke ruang isolasi, di situ ada tulisan dilarang bawa HP. Walaupun akhirnya diizinkan, salah satu alat komunikasi saya dihibur, bisa mendengar firman, mendengar pujian. Dan hasil check up saya tidak muncul, tidak bisa ketahuan, sehingga saya cukup stres. Saya ini membaik, memburuk, saya nggak tahu. Beredar yang di luar adalah seperti yang di WA oleh teman-teman di grup. Astuti, ini Kojuwono ya? Namanya jelas, dirawat di rumah sakitnya jelas. Pemerintah mengumumkan kasus 39 laki-laki 54 tahun dengan kondisi sakit ringan sedang. That's me. Jadi saya merasa waktu itu dunia begitu gelap, sampai saya menemukan kata kuncinya, yaitu iman saya bangkit. Kesaksian saya cukup lengkap, Bapak bisa cari di YouTube dengan kesaksian Yuhono yang berjudul Iman dan Imun vs COVID-19. Cukup jelas, ada 14 menit di situ saya akan bercerita dengan detail. Hari ini saya mau berkata, seseorang tidak lepas dari serangan apapun. Saya beriman tidak pernah sakit, 54 tahun saya belum pernah seumur-umur masuk rumah sakit, tapi sekali masuk kasusnya langsung terkenal ya. Nah, hari itu baru belum ada 70 pasien yang terpapar, hari ini udah 7.000 dan tentunya kondisi makin sulit. Dan lewat 2 bulan, kondisi yang sulit sejak COVID merebak bertambah dengan kondisi yang namanya Financial Virus Disease tahun 2020 pasti muncul, Bapak Ibu. Yang saya namain VIVID 20. Nah, hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk tes, cek kesehatan finansial kita. Nah, saya punya 3 akronim dari VIT, jadi sama dengan kondisi fit yang harus dimiliki untuk menghadapi corona, COVID-19. Kita juga harus fit untuk menghadapi COVID-20. F-nya bicara financially healthy. Kedua, innovative during the pandemic. Yang ketiga, trusting God in all your ways. Jadi saya punya alat rapid test. Hari ini kita mau tes kondisi kita. Jangan sampai Bapak Ibu terpapar sehingga nanti hasil tesnya positif. Harus segera diobati, berbenah. Syukur kalau hasil tes negatif, kita bisa jadi berkat di situasi seperti ini. Baik, kita mulai saja ya. Kita akan masuk ke tes yang pertama. Sebelumnya kita lihat dasar firman yang berkata tentang 2 macam pondasi. Dari Matius 7 ayat 24 yang berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini, firman Tuhan, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Ini menarik Bapak Ibu. Saya sering sharing bagaimana seharusnya kita membangun rumah kita, pondasi keuangan kita, yaitu dengan cara apa yang saya ceritakan dari firman Tuhan dan kita melakukannya. Ketika hari ini ada badai, awan itu menimbulkan badai, kita akan berdiri teguh karena saya mendirikan rumah dengan pondasi yang benar. Itu bicara tentang mendengar firman dan melakukannya. Apa jadinya kalau saya mendengar dan tidak melakukannya? 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Ketika turun hujan dan datang banjir, air melanda rumah itu, rubuh rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Kita mau cek hari ini bagaimana kondisi pondasi keuangan kita. Nah, cek pertama adalah, are you financially healthy?
Oke, saya punya beberapa titik yang kita mau cek sejak saya sharing di KBC, Kingdom Business Community. Saya bicara tentang bagaimana kita harus memisahkan antara dana bisnis dan dana keluarga. Seringkali orang merasa, aduh, sayangnya duit ditabung, dana darurat lah, beli asuransi. Mending saya cemplungin semua ke bisnis, cuannya lebih besar. Nanti kalau ada apa-apa, ya bisnis akan mampu membiayai. Nggak ada yang menyangka bisnis terpuruk seperti kondisi Vivid 20 ini, Bapak Ibu. Dan apa yang terjadi ketika kita tidak melakukan kebenaran ini, memisahkan dana bisnis dan keluarga, maka ada saling terpapar. Seharusnya Bapak Ibu bikin financial distancing antara bisnis dan keluarga. Ambil gaji dari dana bisnis, pindahkan keluarga, dikelola keluarga untuk pendidikan anak, untuk pensiun kita. Jadi ketika salah satu goyah, kata-kata bisnis boleh goyah hari ini, keluarga Anda tetap aman. Keluarga Anda tidak boleh goyah. Nah, hari ini saya juga ingatkan bagaimana membangun menara keuangan kita. Kita pernah bermimpi mungkin untuk jadi berkat, glory. Ini adalah goal terakhir menara keuangan kita. Tapi memulainya harus membangun bangunan yang cantik ini, yang bentuk piramida dari pondasi. Saya punya 3 pondasi. Pertama, pondasi ada berbicara tentang kebutuhan dasar. Itu adalah lifestyle, gaya hidup. Saya harus punya income yang mencukupi gaya hidup saya sehingga ada surplus. Setelah saya tahu berapa besarnya gaya hidup, saya harus bangun kotak P3K saya besarnya 3-6 bulan biaya hidup. Nah, ini mutlak, ini pondasi kedua. Yang ketiga, setelah saya tahu punya pendapatan yang dibutuhkan untuk mengcover kebutuhan keluarga saya harus proteksi pendapatan saya. Jadi bukan cuma aset mobil yang diasuransi, income saya diasuransikan paling tidak 100 bulan biaya hidup. Nah, apakah 3 pondasi ini Bapak Ibu hari ini ada gangguan? Kita mau cek ya. Kita lihat bangunan ini, ada 3 pondasi, 1, 2, dan 3. Bagaimana dengan biaya hidup? Hari ini mungkin income-nya turun. Kalau biaya hidup nggak turun, wah, ini tekor kita. Mungkin hari ini ada yang kena PHK, ada yang dipotong gaji, toko omsetnya cedrok, jatuh jauh sekali. Nggak masalah, selama ada 2 pondasi yang lain yang diikat dengan satu balok pier. Saya teknik sipil, saya mengerti tentang ini. Bangunan kita masih belum runtuh. Tapi apa yang terjadi kalau 2 balok ini hilang? Habis, Bapak Ibu. Hebat kerusakannya. Jadi nomor 1 kita akan bahas nanti tentang biaya hidup kita bagaimana. Apa yang bisa dihemat, apa masih bisa surplus. Kedua, bagaimana kotak P3K kita? Cukup nggak? 3 bulan minimal sampai 6 bulan biaya hidup. Yang ketiga, bagaimana dengan keamanan proteksi asuransi? Kemarin ada seorang teman ketika asuransinya jatuh tempo, dia berkata, situasi begini ada yang lebih urgent buat makan. Jadi waktu saya katakan, cobalah dicicil bulanan. Jadi untuk pertanggungan mengcover kebutuhan keluarga dia, memproteksi sebesar 2,5 miliar, dan itu cukup. Anda hanya membutuhkan yang biasanya bayar 18 juta per tahun, tinggal 1,8 juta per bulan. Dan dia berkata, itu bisa buat makan. Kita nggak pernah tahu situasi hari ini ketika virus merebak sampai jutaan orang seluruh dunia. Kita nggak pernah tahu, saya juga bisa terpapar. Saya nggak pernah mikir, nggak pernah beriman untuk itu. Tapi Tuhan izinkan. Bagian kita adalah memproteksi. Bagian Tuhan adalah melindungi. Bapak Ibu, hari ini kita akan bicara 3 poin ini harus aman ya sebagai fondasi di keluarga kita. Nah, sekarang lihat biaya hidup kita. Saya akronimkan biaya hidup seperti akronim Rumah Kristus. Ya, ini bisa naik bisa turun. Coba kita lihat satu-satu. Rumah, hari ini mungkin kita biaya rumah tangga akan naik karena kita harus bersihkan. Lama kita nggak sentuh, harus kasih desinfektan ya. Kita banyak di rumah, work from home. Kita butuh rumah kita rapi. Ini bongkar-bongkar rumah juga banyak. Mungkin biayanya akan naik. Yang kedua, utilitas kita banyak di rumah. Listrik naik, butuh wifi, pulsa naik, dan seterusnya. Itu normal. Makan, apakah naik? Mestinya turun ya. Kita nggak makan di luar. Karena kita take away atau kirim ke rumah atau masak sendiri. Nggak perlu biaya nasi, nggak perlu biaya minum, tuh yang mahal. Tapi jangan-jangan ada efek samping. Nah, waspada efek samping saya tuliskan di sini. Kenapa? Efek samping ini berbahaya sekali. Karena acara di rumah cuma makan tidur. Apapun pengennya dimakan dan dibeli. Akhirnya membengkak. Bukan cuma dompetnya membengkak pengeluarannya, tapi badan kita bisa membengkak juga selama work from home, ke kanan dan ke kiri. Nah, ini harus diwaspadai efek sampingnya ya. Ke samping kanan, samping kiri. Anak, uang sekolah anak-anak saya dipotong 10%. Mungkin uang saku juga bisa dihemat ya. Turun. Hiburan, siapa yang bisa dapetin hiburan hari ini? Bioskop tutup ya.
semua tutup. Nah, turun. Kesehatan boleh naik. Kita harus beli masker, ekstra ini vitamin ya. It's okay ya, kita harus protek kesehatan kita, termasuk asuransi kesehatan kita juga jangan sampai lapse. Rupa-rupa pasti turun. Mungkin kita akan tunda kebutuhan ke salon ya, kebutuhan untuk yang lain-lain, untuk hobi kita. Investasi, kalau masih berat bisa cicil tadi, asuransi Anda bisa dicicil bulanan. Kalau biasanya bayar tahunan. Reksadana bisa cicil bulanan untuk pendidikan anak. Sandang, ya kecuali Anda tergoda ketika nganggur beli online ya. Semua bentuk baju bisa dibeli ya. Kalau enggak, sebenarnya nggak dibutuhkan. Toh kita nggak keluar. Nggak perlu show baju yang lebih baik selama kita work from home. Berikut transport, biasa saya ngisi bensin seminggu 2 kali. Sekarang sebulan cuma 2 kali. Ya, tentu turun. Utang, kalau Anda tidak bayar, tentu Anda akan dieksekusi disita bank. Tapi bank sudah mendapat relaksasi dari OJK, Bapak Ibu boleh mengajukan penurunan jumlah pinjaman dalam bentuk cicilannya, mungkin bayar bunganya saja. Nah, itu bisa dilakukan, kita bahas di belakang. Dan sosial justru mungkin ini naik karena kepedulian kita. Kita bisa menyumbang orang yang membutuhkan, yang sakit ya. Mungkin ada yang butuh sembako, sumbang APD, masker, dan seterusnya. Kalau kita lihat dari 12 pos biaya hidup, coba kita lihat berapa yang naik, Bapak Ibu. Cuma 4, yang 8 kan turun. Jadi kalau sampai biaya hidup selama Anda work from home ternyata naik, pasti ada yang salah. Ini harus diperbaiki. Nah, jadi walaupun income-nya turun, tapi biaya hidup Anda bisa ditekan, Anda harus tetap surplus. Nah, sekarang kita lihat, kalau nggak punya income sama sekali, biaya hidup di-cover dari mana? Nah, inilah kesempatan kita bongkar kotak P3K, dana darurat kita. Tabungan yang selama ini saya simpan sebesar 3 bulan biaya hidup, kita akan berhitung berapa lama bisa cukup. Mungkin pandemi ini bisa 3 bulan, 6 bulan baru pulih. Anda punya kesempatan untuk berusaha lagi, berdagang lagi, mencari pekerjaan yang lain. Nah, kesempatan ini kita pertahankan kotak P3K kita. Sehingga kita nggak perlu berhutang ke kanan ke kiri. Kalau ketemu teman, apa kabar bro? Jawabannya mantap, makan tabungan ya. Nggak sampai berhutang kanan kiri. Nah, berapa lama bertahannya kotak P3K? Tergantung gaya hidup yang tadi kita sudah hitung. Misal, biaya hidup selama ini adalah normal 10 juta. Ada cicilan asuransi 10 juta tahunan, sekarang bikin bulanan ya. Ada cicilan utang katakan 10 juta. Nah, biasanya saya butuh 20 atau 30 juta, saya kalikan dengan 3 bulan. Misalnya kotak P3K saya isinya adalah 60 juta. Ini kesempatan kita berhitung dengan turunnya biaya hidup misalnya 6 juta, cicilan asuransi menjadi bulanan 1 juta, kemudian cicilan utang relaksasi diberikan, saya bisa bayar bunganya saja, pokoknya ditunda. Bapak Ibu jangan khawatir ya untuk minta penundaan pokok, nanti kita akan bahas. Nggak masalah itu, nanti kita punya berkat bisa lunasi lebih cepat kok ya. Jadi mindset kita hari ini adalah cash flow. Nah, total biaya yang dibutuhkan 10 juta. Kita berhitung sekarang. 60 juta kotak P3K saya dibagi 10 juta. Berapa lama kita bertahan hidup? 6 bulan. Aman ya. Jadi kalau kita berharap pandemi ini sejak Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, paling tidak September kita udah punya pengganti penghasilan yang sempat hilang. Bapak Ibu aman ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau di asuransi. Proteksi urutan asuransi, Bapak Ibu harus bikin prioritas, jangan semua juga dibeli. Misalnya asuransi pendidikan, asuransi kecelakaan mungkin nggak dibutuhkan hari ini. Yang wajib adalah proteksi income. Anda punya asuransi jiwa jangan sampai lapse. Kalau berat bayar cicilannya bulanan. Asuransi kesehatan wajib Bapak Ibu hari ini. Kalau Bapak Ibu nggak punya, biaya COVID itu 1 hari di rumah sakit swasta bisa 12, saya ngalami 12 juta sehari. Ya, sampai 15 juta, tergantung pasang ventilator enggak ya. Tapi semua biaya mahal. Obatnya, kamar isolasi itu mahal. Kalau mau murah, ya ke rumah sakit pemerintah yang kita nggak tahu kondisinya. Bisa bareng-bareng berapa orang sekamar ya. Di bangsa penanganannya ada yang komplain mungkin karena pasiennya terlalu banyak, petugasnya terlalu sedikit sehingga ada yang komplain masuk sehat karena stres drop sampai akhirnya berpulang bukan ke rumah tapi ke rumah Bapak Ibu, kita nggak boleh stres ya, kondisi kita tetap harus fit. Jadi kalau memang ada asuransi swasta, bayarlah ke rumah sakit swasta. Yang mungkin yang kurang mampu biarkan ditangani di rumah sakit pemerintah, itu free negara ya. Jadi yang lain asuransi sakit kritis, kalau Anda merasa nggak butuh ya boleh ditunda. Tapi kalau nggak, itu berarti untuk tanggungan yang sehat dibutuhkan. Ini untuk penyakit bukan COVID,
mungkin nanti penyakit gagal ginjal dan seterusnya. Terakhir asuransi kerugian tetap dijaga ya, itu kebakaran, kendaraan kita tetap harus diproteksi. Jadi kalau kita terproteksi Bapak Ibu, hujan, angin, badai tadi tidak mengganggu kondisi kita. Nah, 3 hal ini perlu kita perhatikan sebagai fondasi yang bikin rumah kita tidak sampai tumbang ketika kena badai pandemik COVID ini. Bagaimana dengan bisnis? Sekarang kita bahas bisnis kita. Kotak P3K bisnis sama dengan rumah tangga, nggak beda Bapak Ibu. Cuman bedanya di sini, arus kas bisnis biasanya datang dari arus finansial, pinjaman bank misalnya ya. Kita bisa dapat hari ini kerannya ditutup semua oleh bank. Yang kedua dari investasi, mungkin sekarang butuh uang, jual dulu deh mesin, jual dulu aset yang lain, tanah yang nganggur, ruko sebelah. Hari ini siapa yang beli Bapak Ibu? Nggak ada arus investasi, apalagi orang mau invest, beli nggak mau. Yang ketiga operasional, syukur-syukur kalau nggak mampet sama sekali, tinggal 1/3 aliran airnya masih buka, toko masih ada omset. Kalau nol sama sekali Bapak Ibu, biaya gaji ke supplier, bunga kan harus jalan. Disitulah kotak P3K bisnis Anda dibutuhkan sejumlah yang disebut modal kerja. Nah, kita akan berhitung bagaimana prioritas pembayarannya ya. Kita lihat ada bagian yang bawah urgensi, bagian ke atas adalah importance, keuntungan atau kepentingan. Nah, sekarang kita mau lihat yang urgent nomor 1 dan kemudian penting itu harus dibayar. Misalnya pajak. Nah, pemerintah sudah memberi relaksasi UKM yang biasanya Bapak Ibu bayar 0,5% dari omset, itu 6 bulan dibebaskan. Yang usaha besar diturunkan. Jadi PPh badan yang Anda cicil biasanya bagi 12 bulan, 25% jadi 22%. Bank OJK memberikan relaksasi. Nanti kita lihat bisa ajukan sehingga penundaan, bayar bunga dulu, pokoknya nanti. Nah, itu do next. Karyawan mungkin bisa dilakukan shift. Ada yang masuk pagi, masuk sore, sehingga biaya karyawan mungkin lebih rendah, jangan BHK Bapak Ibu. Ya, jadi kalau mereka tetap bisa dibayar full atau kalau berkurang pun ada aturan dari Undang-Undang Tenaga Kerja. Supplier nanti kita bicara, kita harus bikin komitmen dengan supplier. Jadi utang dagang kita dan piutang kita itu ada komitmen. Misalnya biar darahnya mengalir karena cash flow arus kas itu sama dengan darah di tubuh kita. Perusahaan toko kita besar, nggak ada darahnya, tumbang Bapak Ibu. Jadi kita bicara misalnya boleh nggak 20% saya cicil. Jadi 5 kali begitu. Nanti piutang saya masuk, saya bayarkan ke supplier. Jadi darahnya harus berputar. Baru prioritas yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana contohnya. Ini test case ya. Test case-nya bicara tentang kotak P3K bisnis. Misalnya Anda punya stok barang sebesar 2 miliar. Selama ini Anda bisa mendapatkan piutang dagang dari penjualan 3 miliar. Dan Anda punya hutang dagang sebesar 2 miliar. Kalau saya jumlah 2 miliar ditambah piutang dagang, dikurangi hutang dagang, muncullah kebutuhan modal kerja sebesar 3 miliar. Nah, selama keadaan normal, kita bisa sediakan 3 miliar entah dari modal sendiri, nggak perlu hutang, atau Bapak Ibu terpaksa hutang bank masih sehat. Modalnya 1 bagian, utangnya 2 bagian. Jadi harus 1/2, itu udah paling maksimal ya. Ya tentu harus bayar bunga. Tapi kondisi krisis seperti ini, harus cash mengecil, omset turun misalnya. Dari 2 miliar tinggal 300 juta dapat cash. Kemudian piutang dagang, dari 3 miliar ketagih cuma 10%, 300 juta. Nah, Anda harus bikin kesepakatan karena saya cuma bisa nagih 10%, utang dagang saya boleh nggak saya bayar juga 10% dari 2 miliar atau 200 juta. Sehingga total arus kas kita cuma dapat 400 juta bulan Maret ini atau bulan April ini. Nah, bagaimana pengeluaran kita? Kita hitung, pajak udah dinolkan, pajak UKM tadi. Biaya gaji kalau bisa dihemat, kalau nggak bisa normal jangan sampai PHK 300 juta. Termasuk gaji kita yang kita bawa pulang ke rumah untuk anak istri. Nah, biaya utilitas, PLN Pak kalau Anda nggak bayar, nggak bisa juga kan ya. Ada biaya bunga. Nah, totalnya 450, ini kan tekor. Nah, bagaimana kita berhitung, jangan sampai kita nombok. Apa yang bisa dihemat misalnya ya, tadi gaji mungkin bisa di-shift. Kalau mau potong mulai dari diri kita, jangan dari bawah dong, dari atas potongnya ya. Utilitas bisa dihemat mungkin listrik. Nah, bunga bisa kita tawar ke bank, saya bayar dulu bunganya, pokoknya nanti. Pokoknya jangan sampai kita tekor cash flow kita. Inilah cara mengatur kotak P3K bertahan. Saya bisa dagang, dapetin cash, beli barang berikutnya cash. Ya, jadi kita lakukan banyak perbaikan ketika masa-masa krisis di bisnis kita seperti ini. Akhirnya kita akan bicara tentang bank. Ya, OJK punya aturan. Ada saya bahas 1, 2, 3 saja, yang lain mungkin kurang relevan ya. Yang pertama penurunan suku bunga.
Kita bisa minta, misalnya bunga saya 12%, bisa nggak? Sementara ini turunkanlah 9%, otomatis cicilan kita turun. Yang kedua, perpanjangan jangka waktu. Kalau udah diturunkan bunga nggak sanggup, jangan sungkan minta perpanjangan jangka waktu. Teman-teman ada yang sudah dapat persetujuan, ini mesti buru-buru Bapak Ibu, karena antriannya panjang, prosesnya juga nggak cepat. Petugasnya work from home, ya, orang bank kita sebagian. Jadi buru-buru, jangan sampai macet duluan. Hitung berapa kemampuan kita, ajukan. Jadi bilang, sorry bunga aja saya nggak sanggup. Ya, terpaksa nanti kita bicara yang ketiga, yaitu penambahan jumlah kredit. Digulung, disimpan, nanti kita cicil di belakang. Ada yang diajukan seperti itu. Misalnya, tadi kita udah dapat persetujuan nih, cicilan 50 juta. Kalau masih sanggup, saya bayar 17-nya, 33-nya ditunda. Misalnya 6 bulan. 33 kali 6, 200 juta. Nanti, 6 bulan lagi baru saya cicil, misalnya setahun atau 2 tahun. Atau kalau enggak, misalnya sisa cicilan utang saya 4 tahun. Gara-gara 6 bulan ini digulung, ya cicilan saya perpanjang jadi 4 tahun dan 6 bulan. No problem Bapak Ibu. Jangan berpikir utang saya nggak selesai. Itu pola pikir yang salah. Kita bicara arus kas hari ini. Ya. Kalau Tuhan berkati, kita bisa percepat pembayarannya. Don't worry. Ya, yang penting kita harus hidup dulu, survive dulu. Kalau tetap nggak sanggup, berarti 50 juta semua digulung. 6 bulan, sisanya nanti dicicil jadi lebih panjang. Itu langkah ketiga tadi, namanya penambahan plafon untuk bunga bayar cicilan kita, dan lakukan perpanjangan jangka waktu 4 tahun plus 6 bulan tadi yang ditunggak dipindahkan ke belakang. Inilah bentuk-bentuk yang kemungkinan besar akan disetujui kalau kita minta ke bank. Jadi buru-buru dihitung, ajukan apakah poin 1 saya sanggup, kalau nggak sanggup masuk poin 2, kalau nggak sanggup masuk poin 3 atau kombinasi dari ketiganya. Ya, buru-buru. Nah, bank juga menjamin lewat OJK bahwa kolektivitas kita kalau dirubah, ada restruktur, biasanya langsung turun menjadi kurang lancar atau dalam perhatian khusus, sekarang tetap lancar. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ada tercantum dalam blacklist Bank Indonesia. No, ya. Ini dilindungi oleh pemerintah juga karena bank juga dapat insentif dari negara. Nah, cek poin kedua sekarang, ini lebih penting lagi, yaitu I, inovatif during the pandemic. Kita mau cek inovatif bicara produk, ya, atau ide. Apakah saya bisa menemukan cara baru yang canggih, ya, yang out of the box, terus asli original. Nah, ini original ini penting, ya, karena apa? Jangan nyontek. Kalau nyontek boleh, tapi harus ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jangan orang jualan apa ya? Jualan masker. Yuk kita bikin masker sebanyak-banyaknya. Akhirnya nggak bisa jual kemana, ya. Jadi kita jangan nyontek, jangan jadi follower. Yang kedua, manusianya, person. Ide kita, ya, yang asli, original. Terus kemudian kreatif. Ya, ini yang dibutuhkan hikmat dari Tuhan di situasi yang sulit ini, Bapak Ibu. Jadi kita bicara tentang situasi ini berapa lama berlalu. Kalau kita belajar dari data pemerintah, macam-macam, ya. Bahkan seorang yang berhitung secara matematis, anak muda yang dapat beasiswa di Universitas di Waseda, dia upload di YouTube. Kalau masyarakat Indonesia ini, orang Jawa bilang gablek, nggak mau ikutin peraturan, maka ini akan korbannya bisa mencapai ratusan ribu dan berakhirnya bisa sampai ke September. Tapi kalau setengah-setengah, jadi antara nurut dan tidak nurut, puncaknya akan muncul di Mei Juni, berakhirnya mungkin di Juli atau Agustus. Nah, kalau kita taat kepada aturan pemerintah, work from home, pakai masker, terus kemudian social distancing, ya, nggak keluar. Nah, puncaknya paling tinggi nih, mungkin berapa belas ribu, nah sekarang udah 7.000, 8.000. Nanti selesainya sekitar bulan, itu puncaknya di pertengahan Mei, selesai di bulan Juni. Jadi kita berhitung sekarang, kalau Maret mulai melanda COVID di Indonesia, saya 3 Maret, masuk korban tadi, ya, pasien ke-39, sekarang udah 7.000. April, Mei, Juni selesai. Tadi kita kotak P3K kita, kotak P3K kita bertahan 6 bulan. Wow, menarik. Jadi saya punya cadangan 2 bulan tanpa harus mengalami kesulitan keuangan. Tapi kalau enggak, wah, bisa panjang ya Bapak Ibu, ya. Jadi pemerintah bekerja mulai dari awan yang gelap, A, menuju ke arah B. Jadi caranya gimana? Bikin PSBB. Tujuannya supaya penyebaran virus melambat. Ini penting. Nanti dilihat perjalanan kita baru di tengah-tengah. Kalau penyebaran virusnya
antara kasus baru dengan yang sembuh, besaran yang sembuh sekarang ini kasus baru masih 300-400 per hari. Yang sembuh baru puluhan, ya 70-90 barangkali. Kalau nanti udah kebalik, yang sembuh 400, kasus baru 90, nah kita pindah dari B ke C. Perlahan ekonomi mulai dibuka. Sampai semuanya aman, itu langitnya kembali biru, ada pelangi di situ, ya. Ekonomi kembali lancar. Kita harus bertahan di area ini, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat sektor apa aja yang terpapar, ya. Semua sektor hampir terpapar, tapi ada daerah yang vital, yaitu grup 1, sektor yang sangat penting. Ini dipertahankan oleh pemerintah, yaitu sektor healthcare, kesehatan, ya, rumah sakit, toko obat, apotek, public transport, walaupun ada syarat social distancing, separuh isinya. Utilities, telco, ya, agriculture, financial, asuransi, karena masih butuh nih, walaupun jualannya harus long distance, ya, pakai video call. Pertahanan sampai manufaktur, dari pabrik yang dibutuhkan harus jalan. Nah, kita berharap tahap kedua, grup kedua akan segera dibuka. Ini nanti mungkin teman-teman yang anak-anaknya udah kangen sama teman sekolah, ini bisa dibuka, kursus sekolahnya dibuka kembali. Nggak online lagi seperti sekarang, ya. Mungkin di bulan Juli tahun ajaran baru sudah jalan, sudah buka. Tapi kalau kondisi ini nggak sampai panjang, ya. Nah, jadi tahun ajaran baru tetap mungkin harus social distancing. Bedanya kalau dulu temennya sebangku ada, sekarang kosong sebelahnya. Atau jaraknya kalau single, ya, kursinya harus 1 meter barangkali, itu tetap harus dijaga. Akibatnya kelas nggak cukup, ya, nanti diatur barangkali. Ada yang masuk pagi, masuk siang, ada yang hari ini kayak ganjil genap, ya, yang nomor sekolahnya ganjil masuk, besok yang genap, ya, yang di rumah hari ini pakai online seperti itu. Jadi bisa diatur. Mall, semua udah perindukan, wow, ke mall kembali, ya, dengan cara-cara social distancing. Kantor juga, resto, dine in. Dulu cuma bisa take away, sekarang bisa dine in, tetap harus ada jarak, ya. MICE, ini mulai meeting, insentif, training, ya. Wah, ini pekerjaan yang menghabiskan budget cukup besar. Hotel habis gara-gara nggak ada MICE, ya. Nanti bisa dibuka lagi dengan peraturan tertentu. Pariwisata, bengkel, movie, nonton, wow, udah pingin banget, ya, bahkan toko-toko yang lain. Barangkali yang terakhir, grup 3, ini yang sektor langsung kontak fisiknya banyak. Ojek online kan nggak mungkin boncengin, lu jarak social distancing dong 1 meter, ya, jatuh keblak di belakang, ya, keluar dari boncengan. Yang kedua, salon barangkali, kecuali petugas salonnya, barbernya harus pakai APD, siapa tahu ada inovasi seperti itu, ya. Spa, karaoke, nggak mungkin dong saya nyanyi pakai masker, gimana suara saya, ya. Diskotik ambil jarak dulu, ya, sebelum kita bikin dance. Personal trainer, jadi semua yang butuh kontak fisik mungkin agak lama dibukanya. Jadi Bapak Ibu bisa pertimbangkan, perkirakan sendiri, kira-kira saya bisa mendapatkan income lagi kapan, gitu, ya. Tergantung kita rupanya, tergantung juga sektor kita. Tapi apa yang saya harus lakukan selama during the pandemic? Bukannya tidur, ya. Tapi kita harus lakukan sesuatu inovasi, kita butuh hikmat. Kita lihat ada beberapa bisnis yang booming justru di tengah situasi seperti ini, ya. Ada bisnis e-commerce, salah satunya Topet menuliskan penjualan masker selama bulan Maret 2020 naik 197 kali. Ini menarik. Nah, anak saya salah satu yang memanfaatkan momentum di awal waktu harga masker dicari kosong, gara-gara itu di online mahal sekali. Dia cek, wah, di online udah 5.000 ke atas, 6.000, biasanya 3.000. Dan dia ambil satu upaya kecil, ya, dia cari toko-toko sekitar rumah, dia beli, dia post, 1 hari habis. Dia jual harga di bawah pasar. Pasar paling rendah 5.000, dia jual 4.000. Habis. Saya tanya, untuk berapa, Nak? Lumayan, bisa dapat 1 jutaan. Hotel tuh apa Ibu, ya. Nah, remote working, logistik, terus kemudian ini banyak pengiriman hari ini online, ya. Terus kemudian webinar online. Hari ini juga sering dilakukan. IndiHome karena nonton di rumah sekarang. Telekomunikasi, pulsa juga naik, ya, obat, vitamin, klinik, semua kebersihan, semua serba bersih. Nah, kita lihat bahkan sampai kiriman itu kalau ditulis di sini adalah bisa keliling dunia 63 kali. Itu mungkin jalannya yang kirim delivery lewat pembelian e-commerce. Ada juga bisnis yang hancur. Ada, contohnya ya hotel, travel, ya. Ini tinggal 10%, travel habis sama sekali, bioskop close, ya, mall sebagian besar juga tutup, retail, elektronik, properti, sewa kantor, teman saya yang sewa kantor online juga habis, ya, restoran dan ini nggak bisa, all you can eat, gimana caranya? Kalau ala carte masih bisa di delivery. Nah, sekarang kita lihat bagi teman-teman yang Bapak Ibu yang bisnisnya terpapar, ya, kita jangan diam. Coba kita lihat grafik ini, ya.
perhatikan bisnis kita yang tidak menyita waktu dan upaya besar. Jadi kompleksitinya low. Nah, tapi dampaknya besar ke bisnis kita. Jadi Bapak Ibu, jangan lakukan yang upayanya banyak, bahkan butuh tambahan duit, hasilnya cuannya nggak ada. Ini lupain aja, ya avoid this. Tapi kalau misalnya tadi kayak saya cerita, anak saya tadi, usahanya dikit aja, kelilinglah ke supermarket yang terdekat, dia kumpulin, post di online, lumayan dapat cuan sedikit, tapi nggak bisa menerus tentunya ya. Itu cepet-cepet lakukan, cepet-cepetan begitu ya, jangan nyetok, habisin. Nah, tujuan kita justru di tengah inovasi ini Bapak Ibu, yang di atas yang ada bintang, ini yang menarik, yang sweet. Apa yang harus kita cari yaitu bagaimana ternyata saya punya kekuatan lebih, selama ini mungkin nggak muncul karena sibuk, sekarang bisa dikembangkan, dampaknya besar. Beberapa yang punya resto online, hari ini penjualannya naik sampai 35%. Dulu dia nggak fokus, berharap orang datang saja. Nanti ketika kondisi normal, yang datang tetap seperti kemarin, online-nya sudah naik 30% karena ada produk-produk khusus, penjualan kita akan naik. Ternyata itu kekuatan kita bisa menjual dalam bentuk online. Ya, ini banyak hal yang kita bisa lakukan. Coba Bapak Ibu cari, minta hikmat Tuhan, harus keluar dari krisis ini. Inovasi Bapak Ibu harus lakukan di setengah krisis ini. Switch on dulu survival mode kita. Ya, jangan dimatikan. Ya, switch on, geser. Terus kemudian minta hikmat Tuhan. Contoh, survival mode misalnya besar selling cash. Dengan cara apa? Dengan sosial media dan online. Dengan cara kesempatan belajar. Caranya online gimana? Ya tanya. Ya ini kesempatan, dulu nggak punya waktu, sibuk masak restonya, nggak tahu cara jualan. Sekarang belajar. Pembukuannya kacau, sekarang belajar bikin pembukuan, bayar pajak bener gitu, belajar. Ya, saya juga ngajak ke satu saudara punya bisnis makanan. Ini saya sharing dikit ya. Gimana saya bilang selama ini dia jualan di ruko karena sewa mahal ya, dia sekarang di rumah pelanggannya order by phone, jadi delivery. Saya ngomong, kenapa nggak masuk ke online? Dia bilang, aplikasi itu ngecasnya mahal, 20%. Saya misalnya jual bakso, 5.000. Kalau cuan saya cuma 1.000, modal saya 4.000, habis kena aplikasi. Saya bilang, selama ini ada jual 5.000, ada cuan 1.000, lumayan lah ya. Misalnya punya pelanggan 1.000 orang, berarti sehari, katakan 30 orang yang order, kalau bagi 30 hari, satu order katakan 100.000, berarti omset Anda 3 juta. Ya. 3 juta, untungnya katakan 20%, ya 600.000 lumayan lah buat sehari-hari. Sekarang justru tengah krisis ini, kenapa nggak merambah dunia online? Naikin aja harganya 6.000, nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena yang Anda kenal, itu baik, lo kok bisa anternya ya 10 bakso, misalnya seperti itu. Tapi yang nggak kenal, dia coba klik, ini ada bakso baru nih, coba harganya 6.000. Diambil si online 1.000, Anda jualnya tetap 5.000. Kalau punya 1.000 pelanggan baru online, berarti omset Anda double. Yang telepon 30 orang per hari, yang online 30 orang per hari. Berarti keuntungan Anda bukan 600, 1.200.000. Ini kesempatan muncul gara-gara situasi hari ini. Nah, ini jangan-jangan bisa jadi kelanjutannya nanti saya akan punya bisnis online lebih besar dan lebih besar. Yang berikut, trading fast moving tadi ya. Jangan pernah nyetok ya, tadi makelar untuk sanitizer atau masker, tadi saya udah cerita. Terus produk alternatif, garment, nyetok batik buat lebaran, nggak laku hari ini karena nggak boleh mudik, nggak bisa pamer baju kan. Akhirnya mereka switch daripada PHK, bikin APD, bikin masker, ada kosmetik pabriknya, bikin hand sanitizer, pokoknya biar muter dulu. Tadi cash flow, ingat ya, harus cash penting. Food bisa delivery, bahkan hotel juga bikin catering sekarang ya. Nah, ini yang menarik saya mau share ya, ada temen waktu vitamin C mahal, wah sekarang harganya gila-gilaan, padahal orang butuh fit, jaga kondisi imunitas, salah satunya vitamin C. Dia bikin, kenapa nggak bikin yang fresh ya? Di mall tuh dulu ada yang jual puluhan ribu untuk per botol. Nah, dia cari buah yang nggak usah aneh-aneh lah, yang gampang dicari, buah asli, kedondong. Tapi enak juga ya, dia jual 20.000, saya cek, sehari bisa berapa? Paling sedikit 500 botol, itu 10 juta, wow ya. Dia bilang, justru di krisis ini saya bisa bayar utang saya, omset sehari 10 juta, karena orang butuh. Jamu, ya itu juga, jahe, kunyit, apalagi ya, itu sesuatu yang hari ini dicari orang. Dan siapa tahu dengan di branding, itu ke depan itu jadi penghasilan utama kita di kemudian hari. Ketemunya justru di tengah krisis ya. Ada yang jualan makanan restoran, bingung, stoknya berapa ya?
Kalau dikit, habis. Banyak yang order. Karena online kan nggak bisa diprediksi baik berapa hari ini yang order. Kalau dibanyakin, nyetok. Terpaksa masuk kulkas. Akhirnya dia punya ide. Saya bikin sekalian dah packing yang baik, dibikin frozen. Nah, lain kali ketika kondisi udah normal, ini frozen food, dia bisa kirim tempe oreknya mungkin ke luar pulau, bahkan ke luar negeri diekspor. Itu adalah produk baru, income baru. Restonya buka ketika kondisi normal ya. Terus hotel tadi sedia long stay, ada full wifi, semua disediain ya. Nanti ini jadi pelanggan baru juga nih ke depan. Bukan orang yang shots yang 2 hari, 3 hari berjalan bisnis. Terus training. Saya misalnya memberikan training biasanya satu kelas 50 orang. Bayarnya misalnya 500.000 per orang. Berarti 25 juta pendapatan satu kelas. Sekarang nggak online, saya pungut cuma 50.000. Tapi gara-gara Zoom 500 peserta, 50.000 aja loh. Belajar begini murah sekali kan. Nah, income saya tetap 25 juta. Banyak orang yang bisa diberkati, mengerti ya, tidak mengurangi income saya. Jadi hari ini peluangnya besar sekali. Terus asuransi, ini kan nggak bisa ketemu nasabah nih, pada takut kan. Nah, istri saya agen asuransi punya cara baru, yaitu pertama pakai video call. Video call jangan, atau telepon jangan jualan. Ini hari ini corona loh ya, beli asuransi. No. Pertama adalah menyapa. Customer yang nganggur, kita nganggur. Biasanya sibuk, nggak pernah ditelepon. Sekarang kita telepon. Gimana kondisi? Baik-baik kok. Saya doain semoga sehat-sehat selalu ya. Seneng kan orang ditelepon begitu? Nah, lagi nganggur begini, orang biasanya bongkar-bongkar lemari. Nah, saya bantu kok polis yang pernah Anda beli dulu ya. Dulu mungkin nggak ngerti penjelasannya, asal beli sungkan aja sama agen yang lain barangkali juga. Waktu kita review, bantu edukasi, kasih video pengajarannya. Dia review, ternyata saya beli 10 tahun lalu, rumah sakit saya hari ini cuma dapat kamar kelas 3 nih. Nah, ada nggak kamu yang sekarang full dibayar? Nah, ada ya. Nah, hari ini produk asuransi kesehatan itu larisnya kayak kacang goreng. Nah, jadi tidak ada batasan untuk kita tetap menghasilkan ya Bapak Ibu. Artis mungkin nggak bisa show, tapi kemarin ada satu artis bikin alam amal, dia nyanyi, miliaran terkumpul. Sebenarnya itu apa sih? Personal branding ya. Wah, artis ini punya jiwa sosial, mungkin nggak dapat duit, tapi ratingnya, brandnya naik. Bahkan satu tempat usaha yang melibatkan hewan, biasanya misalnya sirkus atau tempat wisata yang ada hewannya, ini hewan biarpun krisis seperti ini tetap harus makan ya, walaupun nggak ada pengunjung. Dia bikin show live, orang bisa lihat, bisa interaksi, menarik Bapak Ibu. Jadi banyak hal, inovasi during the pandemic ini melahirkan banyak produk dan banyak bisnis baru. Yang terakhir, checkpoint yang ketiga adalah fit. Tadi syaratnya kita harus tetap fit. Tanpa T yang ketiga, trust in God in all your ways. Kita nggak ada apa-apanya, nggak bisa fit. Ya, baru F sama I aja, I. T bicara tentang Tuhan, it is your ways, not my ways. Jadi kita harus melakukan di bisnis yang lagi susah ini dengan caranya Tuhan, bukan cara saya. 1 Korintus 10:24 berkata, jangan pikirin untung sendiri, pikirkan keuntungan orang lain juga ya. Nah, kita akan lihat bagaimana trust in God ini aplikasinya. Saya kutip dari 2 Tawarik pasal 20 ayat 6 sampai 12, kisah tentang Raja Yosafat. Raja Yosafat punya pengalaman yang lagi sulit. Awannya kelabu. Kenapa? Ada Bani Moab sedang akan menyerang dengan laskar yang besar. Dia nggak sanggup melawannya. Rakyat udah teriak. Dia kumpulkan, jangan takut. Kita percaya Tuhan hari ini. Yuk, depan rumah Tuhan kita berdoa. Dan kita mau lihat doa Yosafat yang luar biasa. Trust. Saya ambil kutipan dari catherinesiri.com. T-nya adalah Thanksgiving. Nanti kita lihat ayat ke-6. Itu bicara memulai doa dengan open with thanks. Agungkan nama Tuhan, puji Tuhan ya. Siapakah Allah kita? Yang kedua, remember, ingatkan Tuhan, termasuk kita harus ingat kebaikan yang pernah Tuhan lakukan buat hidup kita. Unburden bicara jangan taruh beban stres ya, minta pertolongan Tuhan. Karena stres itu menurunkan imunitas kita juga, termasuk bisnis, termasuk pribadi kita, kesehatan kita. Surrender bicara menyerahkan ke Tuhan, bukan berarti kita Tuhan utangnya yang bayar ya, kita nggak berbuat apa-apa, no. Kita tidur, bukan ya. Jadi bukan berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya, salah ya. Artinya berkat Tuhan itu akan terbuka kalau kita bertindak
tapi saya menyerahkan kehendakmu yang jadi. Terakhir, trust in God's power, bahwa masih ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang sanggup merubah situasi ini, ya, situasi yang gelap ini. Kita lihat ketika Bani Moab ini sedang akan menyerang, dia berkata begini, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Jadi dia mengagungkan, bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan dan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Jadi kita memuji, mengagungkan kebesaran Tuhan, mengakui kedaulatan Tuhan. Yang kedua, dia ingatkan kebaikan Tuhan yang pernah dilakukan dan pernah kita terima. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini? Jadi negara Israel, waktu itu kerajaan Yehuda, itu adalah negara yang dijanjikan tanah perjanjian waktu bangsa nenek moyang mereka keluar dari Mesir, kembali ke tanah perjanjian. Nah, akhirnya dihalau penduduknya, mereka bisa menetap di situ. Nah, dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Ayat 8-nya berkata, lalu mereka, ini keturunan Abraham tadi, orang Israel, mendiami tanah itu dan mendirikan rumah Tuhan bagimu, tempat kudus untuk namamu. Apa yang terjadi? Ayat 9, unburden, minta Tuhan menolong. Terus dia berkata dalam doa, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, penyakit COVID-19, ya, atau kelaparan, penyakit COVID-20, kalau itu datang, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar. Berseru di dalam kesesakan, kalau kena COVID lagi napas sesek, kena COVID kantong sesek, ya cash flow sesek, sampai kau mendengar dan menyelamatkan kami. Wow, ini luar biasa. Unburden berarti kita minta Tuhan tolong, jangan tanggung stresnya di kita. Ayat 10 berkata, ini surrender. Sekarang lihatlah Bani Ammon dan Moab. Bapak Ibu, di Ulangan pasal 2, Bapak Ibu bisa baca, waktu bangsa pilihan pulang dari tanah Mesir kembali ke tanah perjanjian, mereka harus melewati daerah-daerah. Yang dilewati kebetulan ada daerah yang namanya Pegunungan Seir. Nah, waktu lewat Pegunungan Seir, Tuhan berkata begini, ini tanah nggak akan kuberikan kepadamu. Kenapa? Ini sudah punya keturunan dari Esau, Bani Esau. Jadi waktu kamu lewat, kamu nggak bisa ngambil, nggak bisa merampas, nggak bisa menaklukkan. Bahkan kalau kamu makan, bayar. Minum, bayar. Jangan mental gratisan. Kenapa? Karena berkat itu udah dibagi gitu. Nanti kamu punya sendiri. Bapak Ibu, di tengah krisis ini jangan kesempatan ambil untung kesempatan dalam kesempitan. Kalau mau diberkati, ya. Jadi waktu itu Bani Seir sudah aman, jalan lagi Bani Moab. Tuhan juga ngomong sama, nggak akan kuberikan tempat ini. Jadi nggak boleh diambil, tapi malah harus memberkati. Sekarang lihat nih, ini doanya Yosafat. Bani Ammon dan Moab dan orang dari Pegunungan Seir, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, kau melarang mereka masuk negerinya, nggak boleh disentuh, makan harus bayar, ya. Oleh sebab itu mereka menjauhi, jadi keturunan nenek moyang mereka itu nggak menyentuh, ya, dan tidak memusnahkannya. Sekarang lihat ayat 11. Sebagai pembalasan, air susu dibalas air tuba, ya, kebaikannya dibalas dengan kejahatan. Mereka Bani Ammon dan orang-orang Pegunungan Seir datang mengusir kami dari tanah milik yang kau wariskan kepada kami. Dia cuma ngomong ke Tuhan, ya, surrender. Tuhan, kayak apa ini? Aku harus perang nggak melawan mereka, ya? Aku nggak mungkin menang. Dan ayat 12 yang luar biasa, trust bahwa Tuhan tetap berkuasa, mujizat tetap ada. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak punya kekuatan menghadapi laskar besar ini yang datang menyerang kami. Kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Bapak Ibu, kalau baca kisah ini lebih lanjut menarik. Umat Tuhan Israel tetap suruh berangkat perang. Jadi besoknya mereka kumpulkan rakyat. Dimulai dengan barisan di depan adalah kaum Lewi, puji-pujian. Belakangnya tentara berseragam penuh. Jadi kita nggak bisa berkata selama ini kita tunggu pertolongan Tuhan, bangun siang, tidur, nggak usah call klien, nggak usah bekerja, nggak usah belajar, nanti berkat turun. Bohong. Kita harus lakukan bagian kita. Tapi Tuhan lakukan bagian Tuhan yang berperang buat mereka. Ini janji Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika orang-orang Moab itu, orang Bani Ammon dan Moab, melintasi Pegunungan Seir, tiba-tiba mereka yang rasanya tadi mau nyerang bareng-bareng ngambil tanah perjanjian yang Tuhan janjikan buat Yosafat dan rakyatnya, mereka bisa perang sendiri.
saling bunuh-membunuh, bahkan mereka saling membunuh sampai habis. Jadi yang menarik, ketika pasukan sampai ke area peperangan, mereka maju perang. Mereka lihat, kok nggak ada musuh, pada tergeletak semua. Bahkan mereka mengambil rampasan perang sampai nggak sanggup ngangkatnya. Banyak banget berkat buat mereka. Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia tetap menggenapi janjinya. God always keeps His promises. Percayalah, di balik awan yang gelap akan ada pelangi. Anda hanya perlu percaya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman yang tadi kita dengar, biarlah itu menjadi kekuatan buat kehidupan kita. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang sudah kami jalani hingga saat ini, karena kami percaya bahwa tangan Tuhan yang menuntun dan menyertai kami. Di dalam segala hal, Engkau selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Karena itu saat ini kami sepakat Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan campur tangan dan Tuhan turut bekerja, mulai dari presiden, wakilnya, para menteri, seluruhnya Tuhan. Bahkan para medis dan relawan yang tergabung dalam gugus tugas COVID-19. Berkati setiap mereka, supaya pandemik ini dapat kami lalui dengan penyertaan Tuhan. Dan bahkan Tuhan memberkati seluruh rakyat Indonesia, agar mereka boleh patuh, boleh mengikuti anjuran dari pemerintah. Tuhan, kami menikmati berkat-berkat-Mu, dan kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan. Karenanya kalau kami diberkati, saat ini kami juga persiapkan persembahan kami untuk menjadi alat buat pekerjaan Tuhan disebarluaskan, buat orang-orang yang membutuhkan, mereka juga boleh mendapatkan bantuan. Dan kami percaya Tuhan bahwa persembahan yang kami siapkan ini boleh menyenangkan Tuhan ketika kami memberi dengan sukacita. Berkati setiap tangan yang sudah menyiapkan memberi, berkati setiap tangan yang akan mengelola, menyalurkan, dan berkati setiap tangan yang akan menerima. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur hati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sebelum kita akhiri ibadah kita, kedangkan tangan-Mu dan terimalah berkat, kasih daripada Allah Bapa, penyertaan dan perlindungan Yesus. Kasih-Nya melingkupi kita, membuat kita kuat senantiasa karena Roh Kudus selalu mengingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Biarlah engkau menikmati berkat Allah dan bersama dengan keluargamu hari ini, engkau ada di dalam janji Tuhan, melihat pelangi kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersuka cita di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara.